Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum saya memulai membacakan materi ini, kami terdiri dari 7 anggota, yaitu Deli Marlisa, Dieni Nur Afriana, Dwi Amelia Putri, Emilia Vanessa, dan saya sendiri, Fajar Raihan Putra Irawan, Farid Hidayat, dan Felix Pratama Putra. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik yang seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional. Kemudian identitas bangsa ini berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan ilmiah dari seseorang karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitasnya. Artinya di sini seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Seseorang akan mempunyai arti apabila ada di dalam masyarakat. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja sebagai identitas nasionalnya. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Kemudian materi ini akan dilanjutkan oleh Emilia Vanessa. Selanjutnya saya Emilia Vanessa akan melanjutkan materinya. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Diperlukan identitas nasional agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila dan memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa. Selain itu, alasan mengapa diperlukan identitas nasional yaitu sebagai pemersatu bangsa sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lain. C. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional dalam kurung bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar dalam kondisi terjajah. Pada saat itulah muncul kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional.
Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga negara yang bersangkutan karena identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan oleh Winarno 2013 sebagai berikut. Pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4, lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ke-6, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Ke-7, konstitusi negara adalah UUD NRI 1945. Ke-8, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9, konsepsi wawasan Nusantara. Dan 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Amelia Putri. Baiklah, saya akan melanjutkannya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Coba perhatikan sejumlah kasus dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut ini. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, dan lain-lain. 2. Nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, mencontek, plagiat, tidak disiplin, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dalam Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Ayuzmardi Azra, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. 2. Adanya liberalisme politik. 3. Lahirnya desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintah Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapus ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi bermasyarakat, termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme,
kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Baiklah, saya Deli Marlisa akan membacakan materi selanjutnya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri atau ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi bangsa negara Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dieni. Faktor pembentukan identitas nasional. Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan dari pembentukan identitas nasional terhadap suatu bangsa, yaitu 1. Primordialisme. Primordialisme merupakan sebuah sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap suatu bangsa berdasarkan dengan golongan, kesamaan etnis, ataupun suku. Yang kedua, praktik keagamaan. Praktik keagamaan merupakan ritual yang didasarkan pada kepercayaan masing-masing individu serta dipraktikkan bersama. Yang ketiga, pemimpin bangsa. Pemimpin nasional adalah kepribadian karismatik yang dibanggakan oleh semua rakyat. Yang keempat, sejarah bangsa. Sejarah bangsa merupakan menceritakan masa lalu dari suatu bangsa yang berfungsi sebagai alat membentuk memori bersama dari orang-orang zaman ini. Yang kelima, solidaritas organik. Solidaritas organik adalah integrasi sosial berdasarkan dengan kondisi saling berketergantungan yang dihasil dari pembagian kerja. Solidaritas ini muncul dengan timbulnya spesialisasi yang merupakan produk industrialisasi. Fungsi dari identitas nasional. Terdapat beberapa fungsi dan juga tujuan dari adanya identitas nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai media pemersatu bangsa. Fungsi dan juga tujuan utama dari identitas nasional ini yaitu sebagai media yang digunakan untuk mempersatukan sebuah bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui,
bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan juga kebudayaan. Nah, identitas nasional ini kemudian digunakan sebagai alat yang bertujuan untuk mempersatukan keberagaman tersebut. Di samping itu, hal tersebut berfungsi untuk memperkenalkan bangsa Indonesia kepada bangsa lain. Yang kedua, pembeda dengan bangsa lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan karakteristik, tanda, dan juga khas dari suatu bangsa dari negara tersebut. Hal inilah yang kemudian membedakan negara satu dengan negara lain. Karena dengan identitas nasional ini akan lebih spesifik untuk membedakan suatu bangsa. Yang ketiga, sebagai landasan dari suatu negara. Fungsi dan tujuan identitas nasional selanjutnya adalah sebagai landasan dari suatu negara. Ini berarti bahwa identitas nasional berfungsi untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan negara. Identitas nasional juga digunakan sebagai contoh potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara, karena setiap negara pasti memiliki perbedaan satu sama lain. Yang keempat, sebagai tanda pengenal dari negara tersebut. Fungsi dan tujuan utama dari identitas nasional yaitu sebagai tanda pengenal atau jati diri dari suatu bangsa, di mana dengan identitas nasional ini dapat membuat suatu negara lebih menonjol daripada negara lain. Ini pasti akan menjadi ciri khas suatu negara dengan keberadaan identitas nasional itu. Komponen dari identitas nasional. Terdapat beberapa komponen atau unsur yang menjadi dasar pembentukan identitas nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, agama. Pada sila pertama yang terdapat di dalam Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memelihara nilai-nilai agama dan juga ketuhanan. Yang kedua, suku bangsa. Kelompok etnis juga merupakan bagian dari pembentukan identitas nasional suatu bangsa karena etnisitas adalah kelompok sosial yang deskriptif, yang artinya dibawa sejak lahir, di mana kelompok etnis ini memiliki kesamaan dengan jenis kelamin dan usia. Di Indonesia sendiri ada ratusan kelompok etnis atau suku bangsa dengan bahasa masing-masing. Ketiga, budaya. Budaya adalah keterampilan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang mengandung model atau sarana pengetahuan yang bersama-sama mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, budaya sering dipandang sebagai panduan atau indikasi bagaimana individu dapat menghadapi kondisi di lingkungannya untuk bertahan hidup. Baiklah, saya Farid Hidayat akan menjelaskan tentang praktik kewarganegaraan. Yang pertama, terdapat praktik kewarganegaraan persatuan dan kesatuan. Contoh berlakunya yaitu pertemanan dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampaknya yaitu terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusinya yaitu mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari berbagai macam suku dan budaya. Selanjutnya terdapat praktek kewarganegaraan toleransi. Contoh berlakunya yaitu tidak memilih-milih dalam berteman. Dampaknya yaitu memiliki banyak teman. Solusinya yaitu mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, praktik kewarganegaraan gotong royong. Contoh perilakunya yaitu kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Dampaknya yaitu kampung menjadi bersih dan terawat. Solusinya yaitu kerja bakti di kampung dilakukan setiap sebulan sekali. Selanjutnya, mengetahui bahasa persatuan di Indonesia yang merupakan bahasa nasional yang kita miliki. Selanjutnya, kita memiliki sebuah bendera yang melambangkan bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Selanjutnya yaitu kita memiliki sebuah lagu kebangsaan dari negara Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, mengetahui Pancasila merupakan sebuah lambang negara Indonesia. Selanjutnya, mengetahui semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, mengetahui Pancasila juga merupakan dasar dari falsafah negara. Selanjutnya, mengetahui Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konstitusi dasar dari negara Indonesia. Selanjutnya, menjaga warisan
dan kebudayaan Indonesia seperti batik, Candi Borobudur yang merupakan warisan dari Indonesia sebagai identitas nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.